Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memulai membacakan kitab Minhajul Abidin li Sayyidi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yang kita kenal sebagai Hujjatul Islam Imam Ghazali qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi amin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya kepada beliau Sayyidil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sayyidil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Minhajul Abidin. Jadi kitab Minhajul Abidin ini diantara salah satu kitab yang sangat populer di kalangan para santri atau di kalangan para pengkaji Al-Ghazali. Di antara kepopuleran dari kitab ini, salah satunya karena kitab ini merupakan kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali, yang didiktekan oleh salah satu santri kinasib beliau. Siapa salah satu santri kinasib beliau? Kita akan mendapatkan penjelasannya pada muqaddimah kitab Minhajul Abidin ini. Oke. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Faqih As-Shalih Az-Zahid Abdul Malik ibni Abdillah ghafarallahu lahu telah berkata siapa? Syekh Al-Faqih, seorang syekh al-faqih yang sangat faqih, sangat alim dalam ilmu, as-salih yang saleh, az-zahid yang zahid. Abdul Malik bin Abdullah, yaitu Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Malik bin Abdullah. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Amla, telah mendiktikan alayya, kepadaku. Siapa? Syaikhi, yaitu guruku, Al-Ajal Al-Imam Az-Zahid As-Sa'id Al-Muwaffaq Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful Ummah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Guruku seorang yang Al-Ajal, yang mulia, Al-Ajal yang mulia, Al-Imam seorang imam, Az-Zahid seorang yang ahli
zuhud, as-sa'id, seorang yang sangat beruntung, al-muwaffaq, yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah, yaitu hujjatul Islam. Hujjatul Islam, hujjatul Islam itu bisa diartikan sebagai argumentator penegak kemuliaan Islam. Jadi Islam bisa tegak karena hujah-hujah beliau. Islam bisa lestari, Islam bisa semarak, salah satunya karena hasil pemikiran beliau, ditopang oleh pemikiran beliau, ditopang oleh hujah-hujah beliau, argumen-argumen beliau, sehingga ajaran Islam itu tetap lestari, tetap tegak kemuliaannya. Seorang Zainuddin, penghias agama, syaraful ummah, seorang yang mulia, yang dimuliakan oleh umat ini. Siapa? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu Imam Abu Hamid Muhammad, namanya itu Abu Hamid Muhammad pertama, kemudian bin Muhammad, ayahnya itu namanya Muhammad, kemudian yang ketiga bin Muhammad lagi, kakeknya bernama Muhammad, yang dikatakan sebagai Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Ghazali At-Tusi, Al-Ghazali At-Tusi, dengan za, huruf za yang tanpa diberi tasdid, ya. Jadi bukan Al-Ghazali tapi Al-Ghazali At-Tusi yang berasal dari Tus. Qaddasallahu ruhahu wa rafa'allahu fil jannati darajatuhu. Qaddasa, semoga mensucikan siapa Allah, ruhahu, mensucikan ruhnya Imam Ghazali, wa rafa'allahu, wa rafa'a, dan mengangkat siapa Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah, semoga Allah mengangkat fil jannati, di dalam surga, darajatahu, mengangkat derajatnya. Hadal kitab al-mukhtasar, adapun kitab yang mukhtasar, yang ringkas ini, huwa akhiru kitabin, yaitu merupakan satu kitab yang terakhir. Akhir kitabin sonnafahu, yang mengarang. Siapa yang mengarang Al-Ghazali kepada kitab tersebut, yaitu kitab tadi itu. Walam yastamlihi minhu illa khawasu ashabihi, dan tidak didiktekan, dan beliau tidak mendiktekannya, illa khawasu ashabihi, kecuali kepada murid-murid khusus beliau. Jadi diantara yang didiktekan adalah tadi Sayyidi Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Shalih Az-Zaid Abdul Malik bin Abdullah. Jadi bisa dikatakan Syekh Abdul Malik bin Abdullah ini merupakan salah satu murid khusus beliau. Syekh Abdul Malik bin Abdullah ini merupakan salah satu murid khas min khas ashabih, salah satu murid khusus beliau yang mendapatkan kesempatan untuk menerima petuah yang kemudian didiktekan dan menjadi sebuah kitab, yaitu kitab Minhajul Abidin ini. Wahua, adapun isi dari kitab Minhajul Abidin ini diawali dengan menyebut alhamdulillah, alhamdu segala puji lillah, milik Allah, al-malikil hakim, yang merajai, al-hakim, yang bijaksana, al-jawadi, yang maha pemurah, al-karimi, yang maha perkasa, al-azizi, yang maha penyayang, ar-rahimi,
Al-Azizi yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha Al-Azizi yang maha perkasa, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Alladzi khalaqal insan, alladzi zat yang khalaqal insan telah menciptakan siapa? Al-insan manusia fi ahsani taqwim di dalam bentuk yang terbaik. Wa fatara dan telah menciptakan Allah itu as-samawat langit wal ardi dan bumi bi qudratih dengan kekuasaannya. Wa dabbara al-umura, wa dabbara dan mengatur Allah al-umura terhadap setiap umur, setiap urusan fiddara ini di dalam dunia dan di akhirat bi hikmatihi dengan kebijaksanaannya. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi wa ma khalaqal jinna dan tidaklah Allah itu menciptakan jin wal insa dan manusia illa li'ibadatihi kecuali untuk beribadah kepada Allah. Pada kesempatan atau pada muqaddimah dari kitab Minhajul Abidin ini kita dapat mengetahui beberapa penjelasan yang sangat prinsipil di dalam bidang akidah khususnya terkait dengan asma-asma Allah sebagai zat yang memiliki sekian asma yang di dalam asma tersebut mengandung makna. Salah satunya apa? Salah satunya bahwasannya Allah sebagai zat itu memiliki kuasa atas seluruh alam. Seluruh urusan, baik itu urusan di dunia maupun di akhirat itu tidak lepas dari pengaturannya yang di dalam kitab Minhajul Abidin ini dilandasi atas dasar kebijaksanaannya. Wa dabbarul umura fid daraini bi hikmatih. Itu jadi itu apa namanya? kekuasaan Allah atas semesta yang dilandasi atas kebijaksanaannya. Seluruh urusan yang ada di bumi, seluruh urusan yang ada di dunia, seluruh urusan yang ada di akhirat itu tidak lepas dari pengaturannya, akan tetapi pengaturannya itu dilandasi dengan hikmah, dengan kebijaksanaannya. Dan ada satu penjelasan yang mendasar di dalam penciptaan jin dan manusia itu tidak lepas dari tidak lepas dari perintah untuk mengabdi kepada Allah. Jadi keberadaan kita sebagai manusia, keberadaan jin dan manusia sebagai makhluk Allah itu tidak lepas dari kewajiban yang sangat mendasar yang tidak boleh diabaikan apalagi ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sebagai zat yang sebagai makhluk yang diciptakan fi ahsani taqwim, manusia itu memiliki kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, pada waktu apapun, yang tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya yaitu, bukan salah satunya tapi satu-satunya, yaitu adalah beribadah kepada Allah. Itu adalah diantara tujuan yang sangat mendasar dari penciptaan jin wal insa, wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Nah, karena memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka mau tidak mau yang namanya manusia, kita sebagai hamba Allah itu memiliki tugas dan kewajiban yang erat kaitannya dengan penghambaan. Di dalam kehidupan kita, di dalam setiap detik kehidupan kita, kita harus memiliki misi untuk menuju Allah. Ya,
bukan karena Allah itu memiliki tempat. Ya, ini kita nanti akan akan berdebat dalam ruang lingkup akidah. Bukan seperti itu. Maksudnya menuju Allah itu bagaimana hati kita, keimanan kita itu senantiasa tertaut secara kuat kepada Allah, sehingga di dalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya situasi-situasi beribadah kepadanya. Itu yang dimaksud. Karena kita memang diciptakan untuk menghamba kepada Allah, maka mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, kita harus berproses untuk berjalan menuju Allah. Nah, jalan menuju Allah itu diterangkan oleh Al-Ghazali sebagai berikut. Imam Ghazali menjelaskan bagaimana proses jalan menuju Allah dan kesejatian dari jalan menuju Allah itu. Dijelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin penjelasan selanjutnya, setelah kemudian setelah Imam Ghazali menjelaskan wa dabbarul umura fit taraini bi hikmatihi wa ma khalaqal insa wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi. Kemudian beliau menjelaskan seperti ini. Fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin wa dalilu alaihi la'ikhun lin nadhirin. Nah, fattariq, maka jalan kepada Allah itu wadihun, sebetulnya adalah jalan yang sangat terang, sangat jelas. Lil qasidin, bagi orang yang menuju kepadanya, bagi orang yang berkeinginan untuk menuju kepada Allah, jalan menuju Allah itu sebetulnya jelas. Wa dalilu alaihi, dan dalil atas wujudnya tadi itu la'ikhun lin nadhirin, la'ikhun, terang benderang, lin nadhirin, bagi orang-orang yang mau melihat, yang mau memfungsikan indranya untuk melihat adanya keberadaan jalan tersebut. Walakinnallahu yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Walakinnallah, akan tetapi Allah yudhillu, itu menyesatkan, membelokkan dari jalan yang semestinya may yasha', menyesatkan, membelokkan terhadap may yasha', orang yang dikehendakinya, wa yahdi may yasha', dan memberi petunjuk kepada siapapun yang yasha', yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih mengetahui, Allah itu maha mengetahui, paling mengetahui, lebih mengetahui, tiada yang lebih mengetahui dari Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih mengetahui bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapatkan atau berhak mendapatkan petunjuk. Jadi walaupun secara akidah kita meyakini Allah itu kuasa atas segala sesuatu, kuasa atas segala apa yang kita lakukan, termasuk ketika kita mendapatkan hidayah atau ketika kita mendapatkan atau jauh dari hidayah. Ketika kita mendapatkan hidayah ataupun kita jauh dari hidayah. Tetapi seyogianya kita tidak melupakan yang namanya proses, hukum alam atau hukum sebab akibat yang juga telah ditetapkan oleh Allah walaupun tidak lepas dari Allah. Misalnya seperti ini, ketika kita melakukan kesalahan, walaupun itu memang ditakdirkan dan telah dikehendaki oleh Allah, tetapi Allah juga menciptakan hukum sebab akibat. Kesalahan itu pasti kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan dan kemudian kita mendapatkan dosa.
dosa yang kita dapatkan itu pasti disebabkan oleh sesuatu yang tidak timbul begitu saja. Kita mendapatkan dosa itu memang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi ketika kita mendapatkan dosa, kita memiliki dosa, sebetulnya Allah telah memberikan dalam kehidupan kita. Itu proses sebab akibat. Tidak adanya dosa, pasti ada sebab yang mengawali sehingga kita berhak mendapatkan dosa. Demikian pula ketika kita mendapatkan pahala, pasti ada sebab yang mengawalinya sehingga kita berhak mendapatkan yang namanya pahala tadi. Nah, ini tidak bisa kita lupakan atau tidak bisa kita nafikan, walaupun pada dasarnya semua itu tidak lepas dari pernyataan walakinnallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ada kehendak yang mutlak di situ, tetapi kita tidak boleh melupakan proses tadi, sebab akibat tadi, karena itu sama-sama hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Karena kalau kita tidak mengindahkan atau kita melupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini, yang salah satunya disebut sebagai hukum sebab akibat ini, maka yang terjadi adalah sikap pesimistis. Itu tidak baik bagi proses keimanan, bagi kualitas keimanan kita, juga tidak baik dalam proses kehidupan kita. Yang harus kita pertimbangkan adalah dua hal. Yang pertama, kita meyakini bahwa semua itu atas kehendak Allah, tetapi kita tidak boleh melupakan proses yang memang telah dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Dan kita mendapatkan atau diberikan anugerah berupa kemampuan untuk memilih itu, walaupun memang tidak bisa lepas dari kehendak Allah juga. Kita diberikan ilmu untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian kita memiliki pengetahuan, kita memiliki kemampuan untuk mengikuti apa yang kita pilih tadi. Itu semua berada pada koridor kehendak Allah, tetapi kita diberikan kuasa oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk memilih itu. Walaupun kita juga tidak bisa lepas dari kuasa Allah itu di dalam koridor tersebut. Tapi kita secara kehidupan, ya, dalam proses kehidupan kita tidak bisa kita memiliki kemampuan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, syukur kita atau bentuk syukur kita atas apa yang diberikan oleh Allah berupa kemampuan itu, salah satunya adalah bagaimana kemudian kita bisa memilih di dalam proses kita itu, memilih hal-hal yang baik yang kemudian dapat melahirkan pahala. Itu bentuk syukur kita. Salah satu bentuk syukur yang kita lupakan, yang kadang tidak kita anggap sebagai bentuk syukur, salah satunya itu bahwa kemampuan kita di dalam memilih, bahwa di dalam kemampuan kita yang merupakan anugerah oleh Allah, dari Allah, di dalam memilih segala sesuatu yang baik atau memilih segala sesuatu yang buruk, dan memilah dan memilih, ya. Dua hal antara baik buruk itu merupakan bentuk syukur kita. Ketika kita memilih atau cenderung kepada hal yang baik, maka itu merupakan bentuk syukur kita. Ketika kemudian kita memilih untuk melakukan sesuatu yang buruk, maka itu bentuk kufur kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu tidak lepas, walaupun itu merupakan proses kehidupan yang kita diberi kemampuan untuk itu, semua itu tidak lepas dari kuasa Allah. Sehingga kemudian dikatakan walakinnallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha, itu benar. Tetapi pada praktiknya Allah telah menggariskan satu proses kehidupan yang demikian kompleks, walaupun tidak lepas dari kuasa Allah. Semuanya itu tidak lepas dari kuasa Allah, tapi Allah telah menciptakan kehidupan yang kompleks, yang mana kehidupan kompleks tadi tidak lepas dari hukum-hukum yang telah ditentukan, yang bernama hukum alam, hukum sebab akibat, dan lain sebagainya.
Semua itu harus kita lalui sebagai salah satu proses yang harus kita lalui. Memang sangat kompleks, kalau kita perhatikan sangat kompleks. Nah, tapi tidak bisa lepas dari kuasa Allah. Karena bagaimanapun walakinnallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Itu merupakan kalau ibaratnya itu wujud dari proses yang terjadi. Itu kita harus meyakini bahwa di ujung proses yang terjadi itu ada kuasa Allah yang tidak bisa ditawar. Ya. Di ujung di ujung pemikiran atau penghayatan kita terhadap proses kehidupan itu ada satu keyakinan bahwasannya Allah itu kuasa dan Allah itu mengatur segala proses yang ada tadi itu. Itu yang dimaksud walakinnallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Kemudian wassalatu ala sayyidil mursalin, wassalatu dan sholawat segala semoga rahmat tercurah ala sayyidil mursalin kepada sayyidil mursalin, kepada pemimpin para rasul, wa ala alihi dan kepada keluarga beliau al-abrar yang berbakti, atau yibin yang bersih, atau hirin yang suci, yang bersih lagi tersucikan, wasallama dan semoga Allah berkenan mencurahkan kesejahteraan, wasallama dan semoga Allah mencurahkan kesejahteraan, wa'azzama dan mengagungkan siapa tadi, Rasulullah Sayyidil Mursalin tadi itu, ila yaumiddin hingga hari kiamat. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab apapun, maka muqaddimah suatu kitab itu tidak lepas dari dua hal, yaitu puji-pujian kepada Allah sebagai satu sebagai satu sebagai satu pengikraran bahwasanya segala puji itu adalah milik Allah. Yang kedua adalah sholawat kepada Rasulullah. Dua hal ini tidak akan pernah lepas di dalam kitab-kitab para salaf bahkan maupun khalaf ya. Dalam tradisi turos itu dua hal ini tidak akan pernah lepas. Jadi kalau teman-teman baca kitab apapun pasti diawali dengan alhamdulillah, dengan puji-pujian kepada Allah. Yang kedua dengan itu dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi, baru kemudian penjelasan terkait isi kitab. Itu tradisi para salaf kita. I'lamu ikhwani as'adakumullah wa iyaya bimaradhatih. I'lamu, ketahuilah, ikhwani saudara-saudaraku, as'adakumullah, semoga Allah membahagiakan kalian, as'ada membahagiakan kalian siapa Allah wa iyaya dan kepadaku bimaradhatih dengan keridhaannya. Annal ibadata, ini kita sudah mulai pada konteksnya. Kita sudah mulai pada bagian paling awal terhadap penjelasan di dalam kitab Minhajul Abidin, yang mana Imam Ghazali mengatakan innal ibadata sesungguhnya ibadah itu thamaratul ilmi, yaitu buahnya ilmu, wa faidatul umur dan faedah dari umur, wa hasilul abid dan perolehan bagi para hamba al-aqwiya yang kuat, wa bidhu'atul awliya dan barang berharga bidhu'ahnya awliya, para wali-walinya Allah, wa tariqul adqiya dan jalannya orang-orang yang bertakwa, wa qismatul a'izzah dan bagian bagi orang-orang yang terhormat, wa maqsadu dzawil himmah dan tujuan orang-orang yang dzawil himmah, memiliki cita-cita, wa syiarul kiram dan syiarnya orang-orang yang mulia, wa khirfatur rijal dan khirfah itu tugasnya ar-rijal para pria ya, orang-orang laki-laki, wa ikhtiyaru ulil absar dan pilihannya orang-orang yang mempunyai mata hati, ulil absar.
eh, pada permulaan kitab Minhajul Abidin ini dijelaskan annal ibadata thamratul ilmi, bahwasanya ibadah itu adalah buahnya ilmu. Ibadah sejati, ibadah yang hakiki, ibadah yang benar-benar ibadah itu tidak lepas dari satu hal, yaitu ilmu. Jadi dua hal ini, ibadah dan ilmu ini dua kesatuan. Kalau kita mengistilahkan mata uang yang walaupun tidak sama, ya, tetapi dia tidak bisa terpisahkan. Ya. Orang yang memiliki ilmu kemudian dia menghakikati ilmunya itu, nanti ujung-ujungnya dia akan mempercayai dan mengimani adanya Allah, dan itu bisa menjadikan landasan dia untuk beriman kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Demikian juga ketika kita beribadah kepada Allah, maka landasan kita untuk beribadah kepada Allah itu ya harus mengetahui Allah dulu. Caranya gimana ya? Berilmu dulu. Sehingga dikatakan innalang ibadata thamratul ilmi, buahnya ilmu. Buahnya ilmu. Ya. Orang yang tidak memiliki ilmu, ya dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya atau dengan baik, dengan ideal. Nah, ketika dia memiliki ilmu, maka dia akan memiliki buah, mendapatkan buah dari ilmu yang dia dapatkan, yaitu berupa ibadah. Wahia sabilus sa'adah, dan ibadah itu adalah sabilus sa'adah, jalan keberuntungan. Wa minha, dan diantaranya adalah al-jannatu, jannah, yaitu surga. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabbukum, Tuhanmu, fa'budun, maka sembahlah aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Wa qala Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, inna hadza kan lakum jazaa'aw wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza kana lakum jazaa'an, sesungguhnya ini, inna hadza kana lakum adalah balasan, jazaan, kana lakum jazaan adalah balasan untukmu, wa kana, dan wa kana sa'yukum, dan adalah sa'yukum, usahamu itu masykur, akan disyukuri, diberikan balasan. Di salah satu asma Allah yang sangat terkenal adalah Asy-Syakur. Sebagian ulama, misalnya Gusmus Kiai Mustafa Bisri, itu pernah menjelaskan bahwasanya Asy-Syakur itu zat yang maha nerimake. Zat yang maha nerimake, kata Gusmus itu ya. Atau kalau dalam bahasa kita, Allah itu zat yang maha mudah untuk mensyukuri amal kesolehan, amal kebaikan, bakti seorang hamba kepadanya. Sedikit bakti seorang hamba kepada Allah, bentuk bakti kita kepada Allah atas dengan landasan ikhlas, itu akan disyukuri, akan diberikan jaza. Cara Allah mensyukuri adalah dengan memberikan jaza kepada kita, balasan kebaikan, balasan pahala kepada kita. Nah, inna hadza kana lakum jazaa'aw wa kana sa'yukum mashkura. Jadi ketika kita melakukan hal yang sangat sepele, kita anggap sebagai hal yang sangat sepele, di mata kita itu kita menganggap hal tersebut sepele, tetapi itu merupakan bentuk kebaikan dan bentuk bakti kita kepada Allah yang dilandasi oleh ikhlas kita kepada Allah. Kita tidak boleh meremehkan bakti tersebut, karena pada hakikatnya bakti kita tadi itu akan akan diberikan balasan kebaikan, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah itu besar. Walaupun kita menganggapnya kecil, misalnya apa? Ya, hal-hal yang kita anggap remeh itu. Misalnya kita bersolawat 1 kali aja, ya. Atau kita beribadah yang sangat remeh itu apa? Misalnya ya sholat 2 rakaat aja.
ya, tapi kita landasi dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik kita kepada orang lain, perbuatan baik kita kepada makhluk Allah yang dilandasi dengan keikhlasan dan bentuk bakti ibadah kita kepada Allah, maka akan disyukuri, yang artinya akan diberikan balasan yang baik, ya, pahala yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam itu untuk meraih pahala itu sangat-sangat mudah sekali. Ya, kegiatan amaliyah yang bisa berdampak, yang bisa membuahkan pahala itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi kalau ada orang kok mengaku muslim kemudian merasa putus asa dari rahmat Allah, merasa putus asa tidak bisa beramal baik, itu dia tidak tidak menghargai, berarti dia tidak menghargai setiap proses amal yang baik yang bisa dia lakukan, ya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa melakukan sesuatu yang besar tetapi kecil, nggak masalah, yang penting dilandasi keikhlasan. Besar tetapi tidak ikhlas itu masih kalah dari kecil tetapi ikhlas. Teman-teman bisa bersedekah 1 juta tetapi tidak dilandasi dengan ikhlas, kemudian teman-teman bersedekah 100 ribu atau 1000 atau bahkan 100 rupiah tetapi dilandasi dengan keikhlasan, dilandasi dengan niat berbakti kepada Allah, itu lebih bernilai 100 rupiah daripada 1 juta di sisi Allah, ya. Thumma inna nadhurna fiha wa ta'ammalna tariqaha mimma badiha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha fa idzan hiya tariqun wa arun wa sabilun sa'bun katsiratul naqabat syadidatul masyaqqat ba'idatul masafat azimatul afat. Ini kalau tadi pengantarnya itu agak memberikan optimistis bagi kita, tapi kemudian Imam Al-Ghazali dengan dengan kema'rifatannya, dengan cantiknya itu, beliau menjelaskan, atau kalau orang ingin, ibarat kata gitu atau mudahnya itu, ketika ada orang yang awalnya itu memberikan kabar gembira tetapi tidak kemudian membuat orang itu lantas lupa diri. Nah, itu yang diinginkan oleh Imam Ghazali. Ibarat ketika kita diberikan kabar gembira udah senang-senang, lantas tidak membuat kita melampaui batas kesenangan tadi itu sehingga lupa, ya. Begitu juga di dalam kitab ini. Awalnya tadi dikatakan bahwa wa kana sa'yukum mashkura, ya, menukil firman Allah wa kana sa'yukum mashkura, ya, ibadah sebagai jalan keberuntungan, sabilus sa'adah misalnya, itu kan memberikan angin segar bagi kita, angin optimistis bagi kita. Tetapi kemudian Imam Ghazali melanjutkannya dengan satu pernyataan, summa inna nadhurna, kemudian sungguhnya kami melihat, siapa kami, fiha di dalam ibadah tadi, wa ta'ammalna dan merenungkan kami, tariqaha jalannya ibadah tadi, min mabadiha dari permulaannya, ila maqasidiha menuju tujuannya, allati hiya amani, di mana tujuan tadi itu merupakan amani salikiha, merupakan amani, dambaan para penempuhnya, para saliknya. Fa idzan hiya tariqun warun, fa idzan maka ternyata ibadah tadi itu tariqun warun, adalah jalan yang sangat sulit. Jalan yang sulit, ya, walaupun tadi dikatakan sebagai sabilus sa'adah, dikatakan sebagai
thamratul ilmi wa faidatul umur sebagainya, sehingga dikatakan sebagai wayas sabilu sa'adah wa minha jannah al jannah tadi. Kita harus juga mengmakrifati, mengetahui bahwasanya jalan ini adalah thoriqun wa'arun, jalan yang sulit, sabilun so'bun, yang sulit, yang sukar, jalan yang sukar. Kathiratul aqobat, banyak tanjakan. Jadi ibarat kalau kita naik motor itu tidak lempeng ya. Tujuan kita yang ada di sana itu tidak hanya kita lewati melalui jalan yang lempeng, tetapi ternyata ada tanjakan, ada banyak tanjakan. Kalau di Jawa ya di mana misalnya di Wonogiri, di Pacitan itu kan, itu yang medannya sangat terjal, kathiratul aqobat, yaitu untuk menuju Allah itu juga seperti itu ya, bisa diibaratkan seperti itu. Jadi ya memang mau tidak mau harus diakui bahwasanya sabilus sa'adah, sabil atau jalan menuju surga itu memang thoriqun warun, thorik jalan yang sangat sulit, jalan yang sulit, sabilun so'bun, jalan yang sangat sulit, yang sangat sukar. Jalan ibadah itu sukar, jalan ibadah itu sulit, jalan ibadah itu sukar. Ibadah itu adalah jalan yang sulit, jalan yang sangat sukar. Kathiratul aqobat, banyak tanjakan. Syadidatul masyaqqat, payahnya luar biasa. Syadidatul masyaqqat, payahnya orang beribadah itu luar biasa. Coba satu aja, satu ibadah, misalnya sholat itu, walaupun mungkin sholat subuh yang paling pendek itu, sholat subuh itu mungkin butuh waktunya cuma 2 menit atau 3 menit atau bahkan 1 menit ya. Mungkin kalau teman-teman ngebut itu sholat subuh itu ya 2 menit lah, itu kelihatannya mudah, tetapi itu adalah sangat berat sekali ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melalui utusan beliau yaitu Rasulullah SAW telah menjanjikan sekian banyak hal terkait dengan orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat subuh itu ya. Tetapi orang sekarang ya, orang-orang itu masih merasakan kepayahan itu baru sholat subuh. Apalagi ketika Allah tidak menjanjikan apapun dari ibadah sholat subuh itu, saya kira tidak ada orang yang kemudian mau ibadah sholat subuh. Karena memang hakikatnya walaupun 2 menit saja, tetapi di dalam 2 menit itu ada banyak hal yang membuat ibadah tadi itu sebagai ibadah yang sangat sulit untuk dilakukan ya. Misalnya di satu sisi kita harus menaklukkan cuaca ya. Sholat subuh pagi-pagi ya kan, cuacanya sedang dingin-dinginnya, itu sulit sekali itu menaklukkan itu. Kemudian di dalam sholat subuh kita harus menaklukkan yang namanya kenyamanan ya. Itu waktu manusia sedang enak-enaknya tidur, ini harus ditaklukkan. Ini 2. Kemudian apa lagi? Kita harus menaklukkan dinginnya air. Kita harus menaklukkan sekian waktu untuk berganti pakaian. Misalnya kalau kita tidur kemudian kena najis atau apa kan nggak tahu biasanya ya. Kita harus bisa menaklukkan sekian kenyamanan di dalam waktu tersebut yang kemudian harus kita gunakan untuk sholat subuh 2 rakaat walaupun 2 menit saja. Itu kalau tidak dilandasi dengan keimanan itu sangat sulit sekali. Dengan himmah maka akan sangat sulit sekali. Tidak diawali dengan iming-iming
pahala yang besar, tidak diawali dengan iming-iming surga yang luar biasa, saya kira tidak ada orang yang mau sholat subuh itu kayaknya nggak ada. Apalagi ketika misalnya sholat subuh dianggap tidak dijelaskan atau tidak dinas oleh Allah sebagai ibadah yang sifatnya wajib, itu saya kira nggak ada yang mau sholat subuh itu ya. Tetapi pada hakikatnya di dalam seluruh proses yang sangat sulit tadi itu di situ ada sabilus sa'adah, ada jalan keberuntungan. Sehingga ketika kita melalui sholat subuh dengan sekian proses yang memberatkan tadi, dan kemudian kita bisa merasakan atau kita bisa membentuk keimanan di dalam proses tersebut, kita bisa menjaga keikhlasan di dalam proses tersebut, kita menjaga keimanan dan keikhlasan kita dalam proses tersebut, maka kita akan mendapatkan yang namanya jalan tadi itu, jalan keberuntungan tadi itu. Banyak nas sudah mengatakan bahwasanya sholat subuh ini adalah sholat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jalannya terang. Ya, disebutkan oleh Imam Ghazali. Ya, jelas bahwasanya jalannya itu terang. Ya kan, di mana tadi penjelasannya? Jalannya itu terang. Ya. Tetapi penuh dengan kepayahan. Torikun warun wasabilun sokbun kathiratul aqobat, ya syadidatul masyaqqat ba'idatul masafat azimatul afat. Ya, jauh jarak tempuhnya itu untuk sampai kepada proses ikhlas itu luar biasa. Itu baru satu sholat. Ya, azimatul afat, besar sekali bahaya-bahayanya. Sehingga dijelaskan bahwasanya ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu. Karena dengan ilmu diharapkan manusia atau kita di dalam berproses menuju Allah itu kita bisa mengetahui kesejatian praktek-praktek yang kita lakukan, praktek-praktek atau ritual-ritual yang kita lakukan itu tadi. Termasuk di dalamnya praktek ibadah sholat subuh itu. Sholat subuh tapi tidak dilandasi dengan ilmu, ya kita tidak akan menemukan kenikmatan di dalam sholat subuh. Misalnya seperti itu. Dan itu proses yang panjang, dikatakan ya ibadah itu adalah torikon warun sabilun sokbun, jalan yang sukar kathiratul aqobat. Nah, ba'idatul masafat, ya azimatul afat, berat sekali, besar sekali bahayanya, jarak tempuhnya itu luar biasa jauhnya. Makanya seluruh ibadah itu ya harus kita landasi dengan yang namanya ilmu. Dengan ilmu nanti kita mendapatkan buah, yaitu buahnya ibadah. Kita akan mendapatkan kenikmatan yang namanya kenikmatan ibadah. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan sabilu as-sa'adah. Kita bisa merasakan bahwasanya jalan tadi, jalan yang kita lalui tadi itu benar-benar jalan yang membuat kita menuju kebahagiaan yang sejati. Sehingga orang kalau sudah merasakan kenikmatan ibadah, maka kehidupannya ya akan penuh dengan kebahagiaan, gitu. Akan diliputi dengan kebahagiaan. Orang kalau ibadahnya memang benar-benar, ya itu, maka salah satu buktinya adalah dia bahagia dalam hidupnya, dalam kondisi apapun. Wah, itu sangat sulit sekali, tapi harus kita lalui itu. Kita harus mampu untuk melalui itu, atau setidaknya kita harus berproses untuk mencapai itu. Jangan sampai kita kemudian lengah, atau bahkan jangan sampai kemudian kita berputus asa terhadap jalan tersebut, karena itu merupakan jalan kebahagiaan yang hakiki, ya. Kemudian dijelaskan kathiratul lawa'ik wal mawanik dan sebagainya. Masih banyak sekali penjelasan terkait dengan jalan ibadah yang sukar tadi, yang pada akhirnya kemudian dijelaskan nanti kita akan jelaskan pada kesempatan selanjutnya, bahwa walaupun sekian banyak masyaqqah yang kita lalui,
sekian banyak kesukaran yang kita lalui, Imam Ghazali menjelaskan atau di akhirnya itu yang menarik itu adalah wa hakadza yajibu an takuna li annaha thariqul jannah. Walaupun tadi itu jalan-jalan tadi itu penuh dengan sekian banyak masyarakat, sekian banyak sokbun, ya, sekian banyak apa namanya kesukaran, sabilun sokbun kafirul kafiratul ma'aqobat dan sebagainya tadi, maka di akhir Imam Ghazali walaupun menjelaskan bahwa walaupun sekian banyak hal yang tidak mengenakan tadi, maka kendati demikian ibadah itu harus senantiasa mesti kita wujudkan, mesti kita lalui. Karena apa? Karena li'anna thariqul jannah, karena dia adalah jalan menuju surga atau menuju ke kebahagiaan yang hakiki, menuju perjumpaan yang hakiki dengan Allah. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan jalan atau kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi pada thariq atau jalan ibadah ini, sebagai thariqun wa'arun tadi itu, ya. Intinya Al-Ghazali bahwasanya walaupun ibadah itu penuh dengan rintangan, maka kita tidak boleh pesimistis, kita harus optimis. Kita harus optimis bahwa di ujung jalan sana itu ada kebahagiaan yang hakiki. Caranya gimana? Maka kita harus menghakikati, memaarifati yang namanya ibadah tadi itu berdasarkan atas ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang prinsipil terkait dengan hakikat ibadah tadi, sehingga kita bisa memaknai proses ibadah yang kita lakukan. Saya kira seperti itu. Kita akan melanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kita tutup. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.